Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Yuda dengan NIM 4004 0324 620013 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, praktikum A. Di sini saya akan menjelaskan serta mensimulasikan dari praktikum yang ke-10, yaitu modul Free RTOS Middleware Masterclass. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk pada materinya yang pertama. Sini mengapa middleware diperlukan. Sini ada sebuah perbandingan dari kernel dan middleware. Kernel Free RTOS hanya menangani penjadwalan task, manajemen memori, dan sinkronisasi. Untuk membangun aplikasi modern, kita butuh lapisan tengah atau middleware yang menangani komunikasi dan penyimpanan data. Di sini keuntungan dari ekosistem dari middleware sendiri yaitu menyediakan abstraksi tingkat tinggi dan tidak perlu menulis driver TCP/IP atau sistem file dari nol, sehingga mempercepat waktu ke pasar, time to market, dan mengurangi bug pada level rendah. Selanjutnya terdapat arsitektur modular Free RTOS. Yang pertama itu modularnya, setiap pustaka TCP/IP, FAT, MQTT bersifat independen. Anda dapat menyertakan kode yang benar dibutuhkan untuk proyek Anda. Terus selanjutnya ada hardware agnostik. Melalui lapisan porting, middleware ini dapat berjalan di berbagai MCU dari vendor yang berbeda tanpa mengubah logika aplikasi. Yang ketiga yaitu arsitektur yang ketiga itu adalah aman, integrasi dengan pustaka keamanan seperti MBD TLS, memastikan enskripsi data ujung ke ujung untuk perangkat IoT. Selanjutnya ada FreeRTOS plus TCP jaringan real time. Di sini FreeRTOS dan plus TCP adalah stack TCP/IP thread safe yang dioptimalkan untuk performa tinggi dengan footprint memori rendah. Di sini terdapat IP task, zero copy, dan protokol. Selanjutnya FreeRTOS plus FAT manajemen data. Nah, di sini sistem file yang mendukung media penyimpanan internal seperti SD card, eMMC, dan NOR flash. Ada 3 komponen juga, ada virtual system, caching, dan keamanan. Selanjutnya, kita ada keamanan perangkat IoT. Yang pertama ada TLS, mutual dan secure. Di sini untuk TLS sendiri untuk mengenkripsi transport untuk mengamankan data yang dikirim melalui internet. Yang kedua ada mutual, yaitu dengan fungsi authentication, verifikasi identitas identitas perangkat dan server 2 arah. Dan ketiga ada secure atau boot, memastikan hanya firmware resmi yang dapat berjalan. Nah, di sini kapan kita menggunakannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Terus best practical implementasi, yang pertama ada monitor heap, prioritas task, dan timeout global. Di sini kita tanpa lama-lama kita langsung masuk ke programnya untuk mensimulasikannya. Nah, di sini kita akan masuk pada VS Code di sini. Nah, ini adalah program yang sudah dibuat untuk middleware. Kita menggunakan DHT pada pin 4 dan kita menggunakan SD card pada pin 5. Di sini yaitu untuk pembacaan sensor suhu dan dimasukkan pada SD card. Nah, di sini kita untuk mengecek ukuran kapasitas total dan sisa memorinya berada di sini. Jadi kita memasukkan rumus, terus juga untuk baud rate-nya adalah 115.200. Terus juga kita masukkan ke LCD juga. Kita menggunakan LCD 16x2 dengan printnya seperti ini. Kita inisiasi LCD terlebih dahulu. Habis itu inisialisasi dari SD card itu sendiri. Jadi ketika hardware error, terus akan menampilkan gagal menginisialisasi SD card. Terus solusinya apa? Kita tampilin di sini. Terus apabila selain itu kalau berhasil sukses, SD card berhasil diinisialisasikan gitu. Nah, ini adalah fungsi perulangan dari program yang telah dibuat. Nah, pada kolom chat sebelah sini, sebelah kanan, teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman terdapat error atau masalah pada programnya. Kayak gitu. Oke, kita langsung masuk pada videonya.
Nah, di sini aku gunain CapCut karena supaya tidak susah untuk berpindah-pindahnya. Nah, di sini adalah simulasi dari hardware yang sudah kita buat. Itu tadi di DHT di pin 4 dan SD card-nya di pin 5. Sebelumnya mohon maaf untuk kualitas video mungkin belum cukup SD karena kembali lagi kita mengirimnya lewat WhatsApp dan ketika di-upload di drive tetap kekompres seperti itu. Nah, di sini sama seperti halnya. Di sini kita menggunakan 3 komponen yaitu DHT22, ESP32 serta SD card dan LCD di situ. Nah, jadi sistemnya adalah sensor DHT akan membaca dari suhu atau kelembapan yang dihasilkan pada sebuah ruangan atau tergantung pada kelembapan yang akan ditampilkan pada LCD 16x2. Nah, yang pertama itu terdapat suhu yang sudah tertampil dan ditampilkan pada serial monitor. Di sini kelebihannya juga dapat ditampilkan tipe SD card-nya serta kapasitas SD card tersebut. Di situ masih di 3840 MB. Nah, di sini sistem FreeRTOS siap. Nih, waktunya terdapat deklarasi waktu, suhu serta kelembapannya. Nah, selanjutnya itu juga suhu yang terdapat di LCD, tertampil di tayangan LCD kayak gitu. Sudah masuk ke percobaan kedua. Selanjutnya untuk percobaan kedua kita akan buka. Kita close terlebih dahulu supaya tidak nabrak. Oke, kita akan masuk pada percobaan yang kedua. Teman-teman bisa buka file dari program open folder. Terus sebentar, aku tadi nyimpannya di download. Terus praktikum embedded. Terus yang tadi kan udah percobaan 1, sekarang percobaan kedua. Oke, cukup nunggu dari VS Code-nya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini akan tampilannya seperti ini. Kita akan buka SRC-nya dan tunggu hingga main C++-nya tampil seperti ini ya. Oke, pada percobaan yang kedua itu sama, kita hanya menambahkan button dan LED pin. Tadi sama kan, DHT pinnya ada di 4. Terus kita tambahkan button di pin 14 dan LED pinnya ada di 12. Di sini kita sama akan pembacaan nilai kelembapan dan suhu. Lalu kita juga tambahkan untuk pas button dan LED-nya seperti itu. Nah, lanjut. Mungkin akan tidak jauh berbeda untuk praktikum yang kedua, percobaan yang kedua ini. Sini teman-teman bisa melihat dari hasil percobaan yang sudah kita lalui. Oke, di sini adalah fungsi pemrograman yang sudah kita buat. Ini terdapat recordan dari main C++ ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan lakukan fungsi interrupt. Jadi, kita menggunakan LCD 16x2 untuk menampilkan suhu dan lembab, DHT22, push button, dan LED. Jadi di sini kita juga menggabungkan dari fungsi interrupt. Jadi apabila tas 1 dijalankan dan kita tekan tombol push button, dia akan mati. Sistem akan berhenti seperti itu. Nah, di sini suhu dan kelembapannya sudah tertampil pada LCD 16x2, yaitu suhunya 29,2 derajat dan kelembapannya 71,9% seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan dari percobaan yang sudah dibuat. Oke,
Ini ketika PB1 ditekan, maka interrupt DHT22 dihentikan. Jadi sistemnya juga akan berhenti ketika push button itu ditekan, seperti itu. Ini dia akan nyala, akan interrupt nonaktif. Tuh, ketika ditekan dia akan sensor berhenti. Waktu interrupt aktif dan sensor pembacaan sensor berhenti, kayak gitu. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.